Frenkie de Jong akhirnya menegaskan komitmennya bersama Barcelona dengan memperpanjang kontrak hingga 2029. Keputusan ini menutup spekulasi panjang mengenai masa depannya, setelah sempat ramai diberitakan diminati oleh sejumlah klub besar Eropa. Keberanian De Jong menerima pemangkasan gaji menjadi bukti nyata loyalitasnya terhadap proyek jangka panjang Blaugrana. Dalam kondisi finansial klub yang masih belum sepenuhnya stabil, sikapnya dianggap sebagai pengorbanan besar demi keberlanjutan tim. Proses menuju kesepakatan ini sebenarnya penuh lika-liku. Awalnya, negosiasi sempat terhenti karena De Jong mengganti agen yang mewakilinya pada awal tahun. Hal tersebut membuat pembicaraan kontrak tersendat dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan manajemen maupun fans. Namun, setelah Sébastien Ledure masuk sebagai agen baru, komunikasi berjalan jauh lebih baik. Dari situlah lahir kesepakatan baru yang akhirnya diumumkan dengan penuh keyakinan oleh Joan Laporta. Dalam pandangan Hansi Flick, De Jong tetap menjadi poros vital dalam strategi permainan Barcelona. Ia sering ditempatkan di posisi double pivot bersama Pedri untuk menciptakan keseimbangan sempurna antara pertahanan dan serangan. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi lini belakang sekaligus mempercepat transisi ke lini depan. Dengan kontrak panjang ini, Flick bisa lebih tenang merancang proyek jangka menengah tanpa dihantui kabar kepergian pemain andalannya. Bagi publik Camp Nou, perpanjangan kontrak ini merupakan tanda bahwa Barcelona masih mampu mempertahankan bintang utama mereka di tengah tekanan finansial. Kehadiran De Jong hingga 2029 juga memberi pesan kuat kepada kompetitor bahwa Blaugrana serius dalam membangun generasi baru. Stabilitas yang ia bawa akan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan ambisi besar klub di Eropa. Berbeda dengan kabar De Jong yang penuh optimisme, Barcelona harus menelan pil pahit terkait kondisi Gavi. Gelandang muda andalan mereka itu dipastikan naik meja operasi setelah cedera yang dialaminya pada akhir Agustus ternyata lebih serius dari perkiraan awal. Prosedur medis berjalan lancar, namun proses pemulihan diprediksi akan memakan waktu antara 4 hingga 5 bulan. Absennya Gavi menjadi kehilangan besar, mengingat perannya sebagai motor energi di lini tengah. Awalnya, tim medis Barcelona cukup optimistis bahwa cedera tersebut hanya membutuhkan waktu singkat untuk sembuh. Namun, serangkaian tes lanjutan menunjukkan kerusakan yang lebih kompleks, membuat operasi menjadi satu-satunya jalan. Hal ini jelas mengubah rencana Hansi Flick yang selama ini banyak mengandalkan agresivitas Gavi dalam skema pressing dan kontrol tempo permainan. Tanpa dirinya, Blaugrana harus memutar otak untuk menjaga stabilitas di lini tengah. Kehilangan Gavi di tengah jadwal padat menjadi tantangan berat. Ia bukan sekadar gelandang muda, melainkan pemain dengan karakteristik unik yang sulit digantikan. Keberanian, intensitas, serta kemampuannya membaca permainan membuatnya menonjol meski baru berusia sangat muda. Dalam banyak laga penting, Gavi menjadi penentu dalam menekan lawan maupun membuka ruang bagi rekan-rekannya. Absen panjang ini jelas mereduksi kekuatan inti Barcelona. Meski demikian, ada sedikit kabar baik yang menyejukkan bagi para penggemar. Lamine Yamal, yang juga sempat absen karena cedera, kini sudah pulih dan siap tampil kembali. Kehadirannya bisa menambah opsi kreatif di lini depan, meski tidak secara langsung menutup lubang yang ditinggalkan Gavi. Barcelona tetap harus mencari solusi jangka menengah, entah dengan memaksimalkan pemain muda lainnya atau mengubah pola permainan sementara waktu. Sorotan publik kembali tertuju pada Marcus Rashford, namun kali ini bukan karena gol-gol indahnya, melainkan masalah kedisiplinan. Striker pinjaman dari Manchester United itu dicadangkan saat Barcelona menghadapi Getafe setelah terlambat mengikuti rapat tim. Keputusan ini menunjukkan ketegasan Hansi Flick dalam menegakkan aturan yang berlaku sama untuk semua pemain,
tanpa terkecuali. Padahal, Rashford baru saja tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol melawan Newcastle United di Liga Champions. Performa itu semestinya menjadi modal untuk kembali ke skuad utama. Namun, Flick tidak memberi kelonggaran meski Barcelona menghadapi jadwal padat. Rashford tetap duduk di bangku cadangan dan hanya masuk sebagai pemain pengganti. Ini menjadi sinyal jelas bahwa disiplin lebih diutamakan ketimbang reputasi atau performa sesaat. Kritik keras datang dari Trek Dini, mantan penyerang Watford, yang menilai Rashford sering mengulangi kesalahan serupa. Menurutnya, ini adalah pola self-sabotage yang berbahaya bagi karir sang striker. Dini mengingatkan bahwa kejadian ini bukan yang pertama. Pada 2022 lalu, Rashford juga pernah dicadangkan oleh Manchester United karena keterlambatan yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sang pemain benar-benar mampu memperbaiki sikapnya. Bagi Barcelona, insiden ini datang pada waktu yang kurang tepat. Klub sedang membutuhkan stabilitas penuh untuk menghadapi periode sibuk di La Liga dan Liga Champions. Rashford yang seharusnya bisa menjadi solusi tambahan di lini depan justru menambah daftar masalah. Hansi Flick jelas menginginkan konsistensi, bukan hanya dalam performa di lapangan, tetapi juga profesionalisme di luar lapangan. Dengan kabar kontrak baru De Jong, cedera panjang Gavi, dan masalah disiplin Rashford, Barcelona kini menghadapi fase penting dalam musim mereka. Klub tengah bersiap menghadapi 4 pertandingan besar dalam waktu singkat, termasuk duel melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Semua situasi ini menuntut kecerdikan Hansi Flick dalam rotasi skuad dan menjaga keseimbangan tim. Laga melawan Real Oviedo akan membuka rangkaian jadwal padat ini, sebelum berlanjut ke pertandingan kontra Real Sociedad di akhir pekan. Setelah itu, duel berat menanti ketika PSG bertandang ke Camp Nou, disusul laga sengit melawan Sevilla. 4 pertandingan dalam 11 hari menjadi ujian fisik dan mental bagi seluruh skuad Barcelona. Flick dituntut bisa menjaga konsentrasi pemain meski menghadapi badai masalah. De Jong kini berada di garis depan untuk membuktikan perannya sebagai pemimpin lini tengah. Dengan kontrak baru hingga 2029, ia akan menjadi sosok kunci yang menghubungkan lini belakang dan lini depan. Absennya Gavi berarti De Jong harus bekerja lebih keras, terutama dalam mengawal keseimbangan permainan. Pedri dan kemungkinan besar juga akan mendapat porsi menit bermain lebih banyak untuk menutup kekosongan tersebut. Bagi Rashford, jadwal padat ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Jika mampu tampil konsisten dan menjaga sikap profesional, ia masih berpeluang menjadi pembeda di laga-laga penting. Barcelona membutuhkan semua pemain dalam kondisi terbaiknya, baik fisik maupun mental. Ujian kali ini akan sangat menentukan apakah Blaugrana benar-benar siap bersaing di level tertinggi atau masih harus berbenah lebih lama.